Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Saya Tia Arifin, kembali lagi di Bersama Tia Talk Show di episode 12 yang dibawakan khas oleh Mutiara Sehat Itu Nikmat. Oke, so apa kabar semua? Selamat malam. Adakah Anda mendengar suaranya dengan jelas? Kalian boleh komen di bawah. Jelas? Oke, baik, sebelum itu Tia nak memberitahukan kepada Anda semua yang pemenang daripada episod sebelum ini yang berjaya untuk memenangi hadiah spesial untuk Anda kan, dengan episod sebelum ini kan, dengan pertanyaan yang Tia ajukan dengan bintang tamu spesial minggu lepas, iaitu Tengku Zawiyah dan juga Uncle Joe. Jadi Anda yang memberikan jawaban yang benar di Telegram channel Tia Arifin, yaitu pemenangnya adalah Nur Syuhada. Ya, benar sekali, penurunan berat badan Tengku Zawiyah adalah 19 kg. Benar banget. Jadi selamat untuk Nur Syuhada. Tetapi kepada Anda semua yang mungkin belum menang, tak ada lagi peluang, jangan takut, karena di setiap episod dia akan memberikan satu pertanyaan dan Anda hanya menjawab soalannya di Telegram channel Tia Arifin. Oke? Wah, pastinya di episode 12 kali ini Tia sudah memberikan hint kepada Anda siapakah yang Tia akan jemput untuk sharing tentang kisah inspirasinya sebagai seorang wanita. Dan malam ini sebenarnya sangat spesial karena beliau merupakan wanita asal dari Korea. Ya, pastinya juga sabar-sabar. Di episode kali ini Tia akan memberikan special box untuk malam ini. Malam ini special box yang Tia akan berikan bagi Anda yang menjawab pertanyaan Tia di akhir slot. Tia akan berikan special box yang berisi, Tia akan memberikan satu special box, yaitu satu sachet mutiara secara percuma. Kita ada planner, ada kalender, ada emas eksklusif mutiara. Jadi ada 4 hadiah di mystery box pada hari ini. Oke, siapa yang mau? Yang mau Anda boleh layari talk show bersama Tia sampai akhir nanti, karena Tia akan ada soalan mengenai panelis kita malam ini yang sangat spesial. Dan Anda boleh menjawab soalan di Telegram channel Tia Arifin. Oke, Anda semua, adakah Anda tahu siapakah wanita yang sangat spesial yang Tia akan jemput pada malam ini? Kalian boleh komen di bawah. Oke, Tia nak baca semua. Wah, ada yang dah betul. Yes. Semua rasa macam dah betul dah. Siapa yang rasanya excited nak mendengar perkongsian dari beliau? Siapa yang excited? Wow, semua betul lah. Kalian pasti melihat atau kalian pasti supporter daripada Bersama Tia yang always tahu siapakah tokoh wanita yang special yang akan jemput. Sabar-sabar, mengenai wanita yang Tia akan invite di Bersama Tia Talk Show pada episod kali ini adalah, beliau merupakan seorang wanita yang sebenarnya semua orang baik di Malaysia, Indonesia dan juga di tanah kelahirannya itu Korea mengetahui tentang beliau. Beliau yang sebenarnya berasal daripada mana? Daripada Korea, betul. Dan beliau hijrah. Penghijrahannya daripada Malaysia, hijrah ke Indonesia, dan kini beliau sekarang lagi meneruskan pelajarannya di Korea. Wow, dan juga beliau sangat terkenal dengan apa yang Tia adalah suka mengikuti perkembangan beliau, yang mana ada satu kisah yang sangat menarik. Karena seorang wanita yang berasal daripada Korea, lahir pada Korea, dan seorang wanita tersebut, beliau boleh berhijrah. Beliau memiliki kisah spiritual yang sangat memberikan inspirasi untuk Anda semua. Siapa yang rasa yang ada inspirasi yang seperti rasa, wow, sangat-sangat membuatkan kita banyak belajar daripada penghijrahannya? Atau mungkin di sini di dekat Bersama Tia ini, di followers Tia ini, mungkin ada lagi yang nggak tahu
tentang penghijrahan seorang wanita yang spesial pada malam ini. Wow. Dan bersama Tia kali ini, Tia akan mengupas, Tia akan berbicara, Tia akan jemput, undang seorang wanita yang sangat spesial bersama kita, yang akan menceritakan gimana proses penghijrahan beliau, proses, karena nggak mudah ya untuk kita menghijrah daripada satu titik ke the next step, dan sampailah hari ini. Ya, sampailah hari ini. So, Tia akan, yes, semua tak sabar rasanya. Wow, siapa yang tak sabar? Tak sabar, amazing. Rasa tak sabar. Tia pun sebenarnya gak sabar banget, gak sabar untuk tahu dan nak tahu apa yang sebenarnya membuatkan beliau hijrah. Yes, apa yang menyebabkan beliau boleh menjadi wanita yang lebih baik lagi. Ya, sangat betul sekali. Pada malam hari ini, di episod bersama Tia, Tia akan menjemput dan juga akan bersama dengan kita, yaitu Ayana Jihemon. Ya, sangat betul sekali, amazing. Ya, Tia akan jemput Ayana bersama dengan kita pada malam hari ini. Semua sudah tak sabar. Tanya soal apa yang kalian ingin bertanya, oke? Halo, Assalamualaikum Ayana. Hai, Waalaikumsalam. Hai Ayana, ya ampun, Masya Allah, kamu cantik sekali Ayana. Terima kasih kakak lebih cantik, tapi saya tidak bisa lihat muka Kak Tia. Kenapa jauh? Tak tahu, tapi di sini nggak bisa lihat. Oh, why ya? It's okay, nanti maybe the line agak kurang Ya, oke di sana. tapi bisa dengar ya suara Bisa. saya. Oke, alhamdulillah. Bisa. Alhamdulillah. Ayana, how are you Ayana? Fine, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayana sekarang di mana? Sekarang saya di Korea. Di Korea. Wow, Ya, amazing. Oke. So, Ayana di Korea lagi ngapain? Belajar, betul? enggak. Sebenarnya saya belajar di Malaysia, tapi karena karantina, saya harus ambil course di Indonesia, online class. Tapi sekarang saya di Korea karena saya mau libur dan juga saya mau kerja di sini. Oh, oke, baik. Oke, nanti Tia akan bertanya lebih lanjut tentang karir Ayana. But the first thing, Ayana, banyak sebenarnya yang Tia dengar dan rakyat di Malaysia, Indonesia yang mengenali Ayana sebagai wanita yang memberikan inspirasi tentang penghijrahan Ayana. Ayana adalah wanita berasal Korea, benar? Lahir di Korea. Iya, saya dari Korea. Ya, dari Korea. Memang lahir di Korea, dan yang sangat menginspirasi Tia sendiri yaitu kisah penghijrahan Ayana menjadi seorang Muslim dan mu'alaf. Masya Allah, terima kasih. Itu memberikan inspirasi kepada semua orang karena mempunyai kisah spiritual yang begitu luar biasa di umur yang masih muda, benar? Ayana menjadi mu'alaf di umur 15 tahun. Waktu itu 16. 16 tahun? Ya. Oke. Ayana boleh ceritain dengan kita gimana proses Ayana untuk hijrah menjadi seorang mu'alaf? Sebenarnya saya tahu tentang Islam ketika umur saya masih 7 tahun. Karena waktu itu ada perang Irak. Dan waktu itu saya suka nonton news, documentary gitu, bukan kartun. Jadi jadi saya lihat semua wanita-wanita di Irak dan di negara Islam, mereka menutup aurat kan. Dan semuanya sholat, tidak makan babi. Jadi saya penasaran kenapa. Karena di Korea semua orang tidak pakai hijab. Dan mereka pakai bikini juga. Dan mereka minum soju, bir, dan mereka makan babi juga kan. Jadi saya mau tahu. Jadi saya itu search Google tentang Islam. Jadi saya tahu tentang Islam. Waktu itu saya itu so excited. Itu so exciting karena di Korea saya tidak pernah melihat orang Muslim. Jadi saya belajar sendiri
dari kecil dan ketika saya masuk SMA saya masuk Islam. Wow. Jadi Ayana, no one yang ajarin Ayana tentang Islam. Ayana hanya ingin pengetahuan Ayana sendiri. Ya, Kesadaran sendiri. Ayana. Ya, sendiri. Umur 7 tahun. Ya, Masya Allah. Jadi jadi kalau Ayana mau tanya tentang Islam, cuma Google aja gitu. ya Google waktu itu saya cari Yahoo, Google dan semua buku-buku dokumenter Islam. gitu. Ya, karena eh, bahkan sekarang tidak ada buku di Korea tentang Islam. Jadi saya Hmm. harus mencari dari Google gitu. Wow. Dan proses Ayana masuk Islam umur 16 tahun. Ya, Adakah, 16 tahun. ya 16 tahun itu, gimana tuh Ayana bisa, oke, this is my religion, and Ayana yakin pilihan Ayana adalah benar. Apa yang membuatkan Ayana rasa, oke, ini dia. Karena sebelum saya masuk Islam, Hmm. saya sering berkunjung masjid di Seoul. Ada salah Hmm. satu, ada hanya satu masjid di Seoul. Dan saya ketemu orang Muslim di masjid. Dan saya merasa Hmm. enak, merasa nyaman. Karena Nyaman. semuanya di masjid, semuanya baik. Eh, dan waktu itu saya masih di SMA, jadi saya harus belajar dengan keras. Karena kalau kakak yang menonton drama Korea mungkin tahu, semua murid di Korea eh, belajar dengan keras. Jadi waktu Betul. itu I was always stressed out. Oh, saya harus belajar. Saya harus masuk university yang terbaik di Korea. Jadi waktu itu saya tidak senang. Dan Hmm. tapi ketika saya berkunjung masjid dan ketemu orang Muslim di masjid, saya senang karena tapi mereka tidak suruh, Ya, mereka tidak tidak maksa. memaksa. Tidak Tidak maksa, paksa. tapi always just talk about Islam and also just about culture budaya. Dan Hmm. waktu itu I just found myself that I was really excited and then I really enjoyed that moment. Jadi waktu itu saya Wow. mau masuk Islam. Masya Allah. Itu daripada kesadaran Ayana menemukan kenyamanan di Islam. Iya, Betul. Amazing. Oke, Ayana. Ayana memberikan keputusan di hidup Ayana, keputusan yang besar. Bagaimana tentang family? Tentang sekitar Ayana, your friends. Gimana tuh Tapi responnya? sebenarnya keluarga dan teman-teman saya tidak suka Islam karena di Korea semua orang berpikir Islam itu aneh banget, itu aneh. Oh ya? Karena mereka Kenapa? pakai jilbab kan Iya, iya. dan tidak makan babi kan, tapi semua orang Korea suka makan babi. Jadi Oh gitu. waktu itu saya bilang ke mama saya, Mama masuk Islam dong. Tapi mama saya menjawab, oh saya nggak mau karena saya mau makan babi. Itu mereka suka. Dan Iya, iya, juga iya. di Korea semua semua wanita tidak pakai hijab, pakai short short pants and then short sleeve clothes kan. So Betul, like betul. maybe in their eyes, the budaya Islam itu aneh. Oh, dia harus tutup semua. Mereka pandangan mereka Iya, aneh, nggak boleh makan makanan iya. yang Hmm. mereka biasa makan. Oh Hmm. gitu. Amazing. Jadi penerimaan keluarga dan teman-teman sampai sebelum Ayana apa namanya 16 tahun sampai hari ini masih menganggap Islam itu aneh atau udah sedikit berubah? Tapi keluarga dan teman-teman saya selalu understand, selalu Hmm. oke gak apa-apa karena itu agama kamu. Tapi mereka tidak suka. Mereka selalu Hmm. bilang, ya I understand tapi jangan paksa ya. They always say like that. Iya, iya, iya. And of course, Tia rasa Ayana pun nggak memaksa, hanya Ayana Iya, memberikan, ya, iya, show the good example, betul nggak iya, sebagai seorang muslimah? iya, Amazing, ampun. Terus Ayana, daripada pekerja Ayana, Tia juga tahu di mana Ayana juga pindah ke hijrah ke Malaysia. iya benar. Oke, why? Kenapa? Eh, karena waktu itu saya masih di SMA, baru baru lulus SMA, dan saya Hmm. mau belajar tentang Islam. Karena di Hmm. Korea ada banyak universitas, Hmm. tapi kalau mau belajar Islam itu susah.
ada Hmm. kalau mau belajar bahasa Arab itu bisa, tapi bahasa Arab itu bukan Islam kan? Jadi Bahasa ah, ya kalau mau belajar bahasa Arab bisa di universitas, tapi mereka tidak tahu gimana mengajar tentang Islam, karena Islam itu ah, tidak penting di Korea kan. mm, Tapi waktu itu saya mau belajar tentang Islam. Karena saya mm, mau tahu, karena itu agama saya, dan juga saya juga mau tahu kenapa orang Korea tidak suka Islam, dan kalau saya mau berubah mereka, uh, gimana? Jadi saya ya, pikir, oh mungkin saya harus belajar. Saya harus belajar tentang Islam, dan nanti mungkin saya bisa bilang tentang Islam. Oh, Islam is a good religion, it's not so bad, something like that. wow. So Dan dia akhirnya ke Malaysia. ya, waktu itu saya pergi ke masjid di Seoul, and then Hmm. ada um, bapak-bapak itu, dan bapak rekomendasi Oh, Malaysia karena orang Malaysia semuanya bisa bahasa Inggris, dan oke, juga dan juga orang Malaysia baik, oke. sopan. Jadi mereka rekomendasi Malaysia, jadi saya pindah ke Malaysia. Wow, oke. Umur berapa Yayana pindah ke Malaysia? Waktu itu 21 mungkin. 21 tahun. Terus Ayana pindah sendiri. Iya, pindah sendiri. Hijrah. Wow. Dari Ya, Korea hijrah ke Malaysia berapa lama tuh tinggal di Malaysia? 1 tahun. 1 tahun aja. Ya, ya. Oke. Gimana Ayana? Waktu kalau 1 tahun itu saat-saat aku pun juga pindah ke Malaysia sama. Oh ya, Umur Kak 20, Tia dari mana? Tia dari emang Indonesia terus pindah ke Malaysia Oh umur 21 gitu. tahun karena Tia Oh. kawin dengan orang Malaysia. Ah tapi ya itu saya tahu, tapi saya berpikir Kak Tia orang Malaysia. Enggak, aku emang orang Indonesia. Oh, Tapi dari emang mana? udah daripada Palembang. Jadi udah Oh, 5 tahun Palembang. di sini. Oh Makanya wow, gitu. kamu di Malaysia pindah setahun terus gimana tuh? Ada susah nggak untuk adaptasi untuk Susah pertama banget, kali Ayana? susah Susah banget, banget. susah banget. Kenapa? Jadi Apa saya ya? pindah ke Indonesia. Waktu itu susah banget. Tapi alhamdulillah semua teman saya di Malaysia semuanya baik. Baik banget, selalu Hmm. mengajar Islam kepada saya dan selalu membantu saya. Tapi waktu itu saya pindah sendiri kan. Saya berhijrah sendiri ke Malaysia. Jadi saya tidak punya keluarga. Jadi saya selalu sedih miskin gitu. Jadi saya mau pindah. Jadi saya pindah ke Indonesia. Oh gitu. Kenapa? Mm-mm. Ayana hijrah tapi Ayana nggak makanya hilang. Maksudnya karena memang Ayana seperti itu atau mungkin ada cabaran daripada keluarga. Oh kalau kamu mau pindah ke Malaysia, keluarga nggak support gitu. Atau Oh ya, gimana? karena ketika saya masih di SMA, saya apa sih itu eh, anugerah itu murid Al-Quran. yang terbaik gitu. Oke. Ya, jadi saya bisa saya bisa lanjut belajar di Korea di university yang bagus dan bisa dapat mahasiswa. Tapi waktu itu saya udah itu decide pergi ke Malaysia kan. Jadi Mhm. orang tua saya marah banget. Orang tua Ya saya ampun. upset. Ya Ngerti-ngerti. dan bapak saya bilang saya tidak mau bagi uang gitu. Jadi saya menjadi Hmm. miskin, serius, miskin banget waktu itu. Ya ampun. Jadi kamu emang tapi kamu menekat, kamu benar-benar berjuang untuk pindah ke Malaysia untuk kamu belajar lagi tentang Islam. Bener. Iya, tapi sebelum saya pergi ke Malaysia, saya kerja sendiri. Saya Belajar mengajar murid-murid dan juga saya kerja di restoran juga. di Dan mana? Di saya itu Malaysia. save money. Oh my Setelah God, save money, wow. saya pindah ke Malaysia gitu. Oh, jadi kamu kumpulin duit dulu, terus kamu ke Iya, Malaysia. iya. Ada nggak Ayana kenangan yang kamu penghijraan kamu ke Malaysia? Sebenarnya itu nggak mudah untuk semua orang loh Ayana. Itu Nggak susah mudah untuk banget waktu itu. iya. Mm-mm. Kamu udah apa namanya? Of course pilihan kamu terbaik. Tetapi dalam situasi yang kamu harus hadapi hal tersebut.
And ada nggak momen yang kamu tuh ngerasa ya ampun, sesedih-sedihnya atau pengalaman kamu nggak pernah lupain waktu pertama kali hijrah di Malaysia? Waktu ketika saya pergi ke Malaysia, saya punya teman tapi tidak banyak. Oke. Tapi dan juga teman-teman saya di Malaysia, of course mereka harus bekerja kan. Jadi mereka tidak bisa peduli selalu kan. Tidak Paham? bisa peduli saya selalu kan. Karena mereka harus bekerja, belajar dan juga peduli suami kan, bukan saya. Jadi saya sendiri miskin. Saya selalu jalan-jalan dekat Masjid Jamek sendiri gitu. Serius, ya ampun. Tapi apa yang membuatkan kamu kuat, Ayana? Tapi waktu itu saya berpikir, anyway, saya udah di sini kan. Anyway, aku udah di sini. Jadi aku Mau harus ngapain? belajar dengan keras atau kerja dengan keras. Jadi harus tinggal di sini. I mean like I just want to finish my thing. I don't want to go back because Ya. I'm miskin. No, I don't want to go back. I just want to finish my study. I just want to show and then I want to prove that I can do sebagai seorang Muslim gitu. Subhanallah. Jadi itu yang membuatkan kamu kuat hingga kamu ke tahap sekarang. Masya Allah, kamu udah dikenali di Malaysia, di Indonesia. Kamu udah jadi public figure yang orang sebenarnya looking up for you gitu. Semua orang menjadi inspirasi kan, alhamdulillah. Oke, terus ini kayak interesting banget kan. Dia aja mau tanya-tanya lagi karena ini kisah yang sangat spesial sebenarnya. Habis kamu di Malaysia terus kamu pindah ke Indonesia. Kenapa kamu pindah ke Indonesia pula? Ketika saya masih di Malaysia, waktu itu, padahal meskipun semua teman saya membantu saya tidak senang karena maybe because of my environment. Karena saya sendiri, saya miskin, saya tidak punya keluarga di Malaysia mungkin. Dan waktu itu saya dapat kerja dari Korea karena jurusan saya politik. Nah, waktu itu saya dapat kerjaan tentang politik dari Korea. Jadi waktu itu saya mau lanjut. Saya mau lanjut belajar dan kerja di Korea. Karena waktu itu I was exhausted, kan? Karena saya tidak bisa melihat masa depan saya. Jadi saya mau balik ke Korea waktu itu. Dan sebelum saya balik ke Korea, saya mau pergi ke Indonesia, tapi untuk jalan-jalan. Karena saya punya teman di Indonesia. Dan saya pergi ke Indonesia, dan tiba-tiba saya dapat kerjaan. Jadi saya, ya udah, saya tinggal di sini aja. Jadi saya pindah. Oh gitu. Oh, ngerti. Jadi kamu awalnya niatnya cuma liburan, tetapi dapat kerja tersampailah sekarang. Subhanallah. Apa pertama kali? Alhamdulillah. Apa pertama kali kerja yang kamu dapat, Ayana, di Indonesia? Itu juga modeling. Terus kamu enjoy gimana? Tapi ketika saya di Indonesia, I mean my first time, saya berpikir begitu. Itu mungkin rencana dari Allah. Karena waktu itu saya mau balik ke Korea dan I want to give up everything because I was so exhausted. Saya miskin kan. Tapi ketika saya pergi ke Indonesia, saya dapat pekerjaan lagi. Jadi waktu itu saya berpikir, okay, this is my maybe last opportunity. So maybe I will do my best here and then saya lanjut belajar tentang Islam. So that's why now I'm studying again. Oh, subhanallah. Jadi kamu di Indonesia, karir semakin maju, terus kamu belajar lagi lanjut di Indonesia. Ya, karena I mean like the reason why saya bekerja di Indonesia itu bukan untuk cari uang. Itu karena saya mau lanjut belajar. Tapi sendiri. Itu saya dapat uang dari Indonesia, saya lanjut belajar gitu. Ya ampun, kamu seseorang yang sangat working hard. Kamu memang, ya nggak semua orang yang bisa jauh dari keluarga, terus berjuang sendiri, cari uang sendiri, bayar untuk belajar kan, pelajaran kan, subhanallah. Oke, Ayana, kamu udah berapa lama di Indonesia, Ayana?
Mungkin 3 tahun. Tiga Tiga tahun. tahun. Ah. Betah nggak di Indonesia? Suka nggak? Oh, suka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah. Terus di sepanjang karir kamu kan menjadi seorang brand ambassador, public figure di Indonesia, apa kenangan yang paling struggle yang kamu pernah hadapin? Kalau di Malaysia kan kamu jadi kamu nggak ada uang, Miskin. miskin, miskin. Kalau di Indonesia apa struggle-nya? Tapi di Indonesia semuanya oke, karena sekarang alhamdulillah semuanya stable. Dan sekarang saya Oh, lagi belajar juga kan. Jadi alhamdulillah everything is so good. Saya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya oke sekarang. Tapi wah, coronavirus mungkin. Tapi ya kan. sekarang alhamdulillah oke. Dan juga karena saya bisa dapat kerjaan dari Indonesia, saya juga bisa lanjut belajar di Malaysia juga. Jadi saya senang, Ya, bahagia. oh, alhamdulillah, syukur. Jadi kamu kerja masih di Indonesia and lanjut belajar di Malaysia. Ya, Ya, sekarang masih jadi sampai mm-mm. gimana? Jadi from Monday to Tuesday saya belajar. Dan dari Friday sampai Sunday saya kerja gitu. Oh, oke, jadi kamu bolak-balik ke Malaysia, Indonesia. Enggak. Sekarang online Oh, class. online. Oh, online Ya. kelas. Kalau nggak online, kamu harus bolak-balik gitu. Uh, tapi saya harus ambil kelas di rumah kan. Saya harus Hmm, fokus kan. ya benar-benar amazing, luar biasa. Terus gimana kalau di perjalanan karir kamu, Ayana, penghijrahan kamu, ada nggak kayak komunikasi dengan keluarga di Korea, tanya kabar, atau nggak sama sekali? Maaf. Kan kamu ke Ah, Indonesia, mm-mm. terus dengan keluarga kamu, your mom, kamu call atau voice call atau nggak sama sekali? Oh, kalau di Indonesia atau di Malaysia saya selalu itu Kakao Talk. Tahu Kakao Talk nggak? Itu seperti Apa WhatsApp. tuh? Oke. Kakao Oh, Talk dan Kakao Talk. Ada, FaceTime. tak, tak. Kakao Iya, ya. Talk, FaceTime gitu. Tapi saya datang ke Korea, saya balik ke Korea setiap 3 atau 6 bulan. Kamu akan balik. Ya. Ngerti-ngerti. Terus, your family ngelihat Ayana di Indonesia udah dikenalin oleh, saya rasa semua orang Indonesia udah kenal Ayana. Mereka ngerasa ada bangga nggak sih? Ngerasa, wow, Eh, ternyata Ayana tapi bisa nih. tapi orang tua saya sedikit konservatif, jadi Oke. mereka suka saya belajar. Karena Oh, sebelumnya saya mau menjadi orang politik, jadi orang tua saya mungkin sekarang mereka mau saya lanjut belajar. Tapi saya insya Allah akan lanjut belajar. ya. Terus nanti kalau ke depannya, Ayana, kamu mau jadi apa nih? Kamu tetap terus di public figure atau kamu ke politik nih? Wah, Eh, Insya Allah saya berpikir saya mungkin kerja di uh, political field, tapi it doesn't mean that saya mau menjadi orang politik. Mungkin saya bikin polisi tentang Islam atau refugee gitu. Karena di Korea sekarang enggak ada hukum atau polisi tentang Islam kan, dan juga orang wah, Muslim kan, dan juga enggak ada, dan juga mereka tidak tahu tentang halal. Jadi uh, kalau bisa, insya Allah saya mau contribute to the Muslim community di Korea. wow, subhanallah. Niat kamu sangat mulia banget mau menyebarluaskan Islam di Korea ya. Aku pernah ke Korea sekali, tempatnya memang sangat bagus, terus dingin, terus Hmm, semuanya makanannya enak. Ya ampun ya, kan, kangen banget ke sana kan. Oke, Ayana, kalau ngomong Malaysia, kamu kamu suka makanan apa di Malaysia? Ya, favorite food uh, di Malaysia. di Malaysia saya suka nasi campur dan nasi lemak. Oke, ini banyak nih follower di Malaysia. Kan, Ayana suka nasi campur dengan nasi lemak. Oke. Mm. Kalau Indonesia apa makanan kesukaan kamu? Indonesia saya suka ayam penyet Ayam dan penyet. cumi hitam cabai hijau. Tahu nggak? Tahu dong, cumi hitam Ya, cabai cumi hitam hijau. cabai itu enak. Enak banget itu kan dimasak Ya, hitam. Ya ampun, iya. lapar. Kamu suka masak nggak di Indonesia? Apa Enggak, kamu saya beli selalu aja? pakai Gojek aja. Pinter. Gojek aja habis ya. Bener-bener. Oke, Ayana.
kamu udah, alhamdulillah sekarang kamu udah menjadi seorang ayana yang lebih kuat, yang dewasa. Kamu Alhamdulillah. juga udah sedikit demi sedikit, satu demi satu, apa yang kamu inginin tercapai, menjadi seorang muslimah yang mempunyai karya kamu sendiri. Dan bisa dibilang kamu adalah seorang wanita muda yang sudah ada kesuksesan kamu. Terus Ayana, apalagi sebenarnya yang kamu mau capai? Apalagi sebenarnya impian kamu soon nih? Ada nggak? My dream. Yes, maybe kamu mau plan untuk menikah. Menikah belum tahu sih karena saya tidak punya orang. Gimana menikah sendiri? Belum ada pacar? Oh, belum. Belum. Tapi Mm-mm. kamu ada planning nggak ke sana? Kayak, oke, nggak ada pacar, tapi oke, planning kayaknya umur berapa nih gitu? Oh, belum punya. Belum ada Kalau planning. dapat jodoh saya mau, tapi belum punya. Oke, kalau mau dipilih Aina, kamu mau pilih cowok pacar asal Malaysia, Indonesia, atau Korea? Itu juga belum tahu karena jodoh itu dalam tangan Allah Subhanahu wa taala dan juga saya belum tahu. Saya tidak tahu. Tapi Wow, kalau kan. orang baik, pintar, alhamdulillah saya mau. Alhamdulillah, amazing Ayana. Kamu lucu banget, ya ampun kan. Oke Ayana, kira-kira kan apa sebenarnya yang kamu belajar dari penghijrahan kamu dari umur dari kecil Uh, terus sampai sekarang kan? Apa yang sebenarnya learning point yang kamu bisa share kepada semua orang di sini? hmm, well, Ayana, saya juga kurang tahu. Saya masih cek cek cek. belajar kan. Sekarang bisa dengar. Mhm. Oh, Bisa, udah dengar. saya juga kurang tahu karena saya juga masih belajar. Tapi um, I mean like the thing that I like the most in Islam itu kalau saya uh, kalau saya follow the way what Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam did and also what Islam teaches us, then anyway it really help us. I mean like if I just stay in Korea, maybe I drink or I just go to club, and then sometimes I can make many just silly mistakes as well. But after I convert to Islam, actually that one is what I like the most. Uh, I change a lot. Saya berubah. Karena Alhamdulillah. sebelumnya saya sombong, kan? Karena saya dari keluarga tidak terlalu baik tapi keluarganya oke. Dan juga mm, saya murid yang bagus di sekolah dan juga saya punya banyak teman jadi saya sombong waktu itu. Oh, Saya waktu sombong, itu. saya sombong, saya tidak Eh, baik. oke, Saya sombong. nggak ramah gitu, arogan Saya gitu. tidak Oh, senyum, mantap. saya tidak senyum. Oke. Tapi setelah saya masuk Islam, saya murah senyum dan saya berubah. Karena saya Alhamdulillah. selalu belajar what Rasulullah teaches us and also what Quran asks us. So like actually it gave me very good impact. So like before this I was sombong and then sometimes saya tidak peduli orang yang miskin atau orang in need. Tapi Oke. setelah saya masuk Islam, saya mau tahu tentang mereka. Hmm. Bahkan sebelumnya saya mau menjadi orang politik, tapi saya tidak mau tahu tentang orang miskin. Dan actually Hmm. there are many disabled people as well, right? Tapi waktu itu Hmm. saya tidak mau tahu, karena saya udah okay. I was from good Ya, family dan juga I'm good at studying, so ya mungkin saya bisa menjadi orang politik itu gampang. Tapi setelah saya masuk Islam, semuanya menjadi sulit. Semuanya menjadi susah. Sebelumnya gampang, oke. tapi sekarang susah. Jadi teman-teman saya waktu itu bertanya, actually kalau kamu tidak masuk Islam, semuanya gampang. Kamu tahu kan? Tapi karena kamu masuk Islam, semuanya menjadi sulit. Tapi Ngerti. tapi kamu suka Islam, masih suka Islam. My answer was yes, I like. Why? Because sebelumnya saya tidak tahu tentang orang, tapi sekarang saya mau tahu. Saya peduli, saya mulai peduli dan juga saya mulai belajar lagi gitu.
So like I also feel that I changed a lot. And then sebelumnya saya tidak senyum kepada adik saya juga. Tapi sekarang Adik saya kamu. selalu, ya. Jadi setelah saya masuk Islam, saya selalu senyum kepada dia. Jadi dia bilang, kakak saya aneh banget. Sekarang dia senyum. Gitu. Saya berubah Sampai dia banget. bilang gitu ya, sampai dia bilang aneh ya kamu senyum. Karena sebelumnya saya sensitif banget. Saya selalu belajar dan saya tidak baik. Tapi setelah saya masuk Islam, saya selalu senyum dan saya selalu apa sih? I became very good daughter to my mom as well. Like selalu I Alhamdulillah. say like I love you something like that. Tapi sebelumnya saya enggak. Wow, ternyata perubahan daripada diri kamu yang sangat-sangat berbeda daripada dulu hingga setelah kamu masuk Islam. Subhanallah. Walaupun banyak teman-teman yang bilang, oh kamu masuk Islam susah, terus kamu suka, terus nggak mau nih masuk. Sebenarnya mereka mungkin nggak mau nih kamu masuk balik ke agama sebelumnya gitu kan. Tapi alhamdulillah kamu masih kuat pendirian kamu dan kamu masih tahu apa yang kamu mau. Amazing. Sekarang Terus semuanya lebih sulit, tapi lebih bahagia. Gitu. Aneh kan? Tapi sekarang gitu. ngerti. Ketika kita menemukan Tuhan kita sebenarnya, jadi ketenangan dalam jiwa itu lebih mudah, lebih tenang kan. Itu sebenarnya kebahagiaan kan Ayana ya. Ya, Ayana, aku juga baca kan, adik kamu juga convert to Islam. Iya, benar. Alhamdulillah, itu gimana tuh? Karena ngeliat, karena udah bisa senyum kakaknya atau gimana? Ya, actually that was the reason. Karena sebelumnya saya selalu sensitif, saya selalu belajar, dan saya selalu shout, diam, karena saya harus diam, karena aku harus belajar sekarang, something like that. I was really not good sister, tapi setelah saya masuk Islam, saya berubah kan. Jadi dia kaget, kenapa dia menjadi begitu? Dan itu dia tahu, mungkin tahu, itu karena Islam. Dan juga dia juga mau belajar. Dan adik saya muda banget, 7 years old gap. Oh ya. Jadi waktu ketika saya masuk Islam, dia masih kecil. Jadi dia selalu melihat saya sholat, saya membaca Quran. Jadi mungkin dia bisa dapat lebih gampang daripada saya. Karena itu natural, udah natural kan? Iya, karena dia melihat daripada kecil lagi, terus dia convert. Dan adik kamu, kamu gimana dia? Oke, saya mau jadi Islam juga, Kak. Gitu. Dia bilang kayak gitu. Saya selalu itu make joke. Kamu masuk Islam dong. Tapi dia selalu bilang, enggak mau, saya mau makan babi gitu. Dan tapi saya selalu itu make joke like that. Masuk Islam dong, something like that. Tapi one day dia menjawab, ya saya mau gitu. Jadi terus? Ya kalau mau masuk aja. Jadi dia masuk. Dia masuk kan, alhamdulillah sekarang dia belajar Iqra, belajar sholat, dia rajin banget, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, lebih rajin daripada saya sekarang. Wow, amazing. Jadi di keluarga kamu udah 2 yang udah menjadi seorang muslim dan muslimah, benar? Ya. Benar, alhamdulillah. Wah, Ayana, di sini aku mendengar kayak bahagia banget sebenarnya kan melihat seorang Korean and convert to Muslim, membawa juga spirit keluarganya juga kan, adik kamu, dan insya Allah kalau niat kita benar kan, semua pun akan jadi mudah kan, insya Allah. Oke Ayana, aduh banyak sebenarnya pertanyaan yang terlintas di kepala. Oh tadi kamu belum jawab nih, apa impian kamu tadi? Setelah kamu udah selesai belajar, apa lagi yang kamu mau capai di hidup kamu? Saya mau bekerja di dunia politik, tapi saya tidak mau menjadi orang politik, tapi saya mau bikin hukum atau polisi tentang Islam dan halal dan multiple culture, something like that, insyaAllah. Karena di Korea, memang orang Korea semuanya pintar banget, tapi mereka kurang tahu tentang Islam. Jadi mereka kurang understand tentang Islam. Jadi setelah saya belajar semuanya, saya mau contribute the Islamic community dan juga multiple culture family gitu. Subhanallah. Dan berarti
Kalau impian kamu gitu, kamu akan pindah lagi ke Korea, ya? Itu saya itu tergantung suami aja. Oh, nanti kangen yang di Indonesia ini rame banget nih sebenarnya follower yang lagi ngeliat dari Indonesia atau yang dari Mm-mm. Malaysia Mm-mm. kan. Tapi contoh lah nanti kalau kamu udah di Korea, udah berkeluarga, pasti kamu akan sering dong ke Malaysia, ke Indonesia. Bener Mm-mm. nggak? Ya, benar. Bener, bener, bener. Tapi Amazing. sekarang ya bisa balik pulang kan. Ya, ya, betul banget kan. Sekarang Tapi kita itu ada jodoh itu saya juga belum tahu dari kita mana. doakan dari dari Tuhan, kiriman dari Allah Iya. Subhanahu wa taala ya. Kita doakan semoga apa yang Ayana jodohnya dimudahkan, perjalanan Hmm. dimudahkan, karir, belajar, kan semua dimudahkan untuk Ayana. Dan Ayana terakhir deh untuk kamu, boleh kamu mau kasih sedikit pesan untuk semua followers di Bersama Tia, untuk kamu apa sebenarnya yang kamu ingin share dengan kepada mereka? Last word, last pesan untuk mereka. Silahkan. Well, saya juga kurang tahu sih karena Oke, ya, saya malu karena I'm also not good person. Tapi first of all, terima kasih semua karena selalu ikut IG Live bersama saya dan Kak Tia. Dan juga sekarang menurut saya semuanya kehidupan semuanya mungkin sulit karena COVID. Tapi insya Allah everything will be okay soon. Jadi I hope that all of people semangat till the yeah. COVID will be over. And also maybe even though your life is not so good and always sad, and also like you feel that there will be no future in your life, but I hope that you just keep on praying and also believe in Allah Subhanahu wa Taala. Dan insya Allah your time will come, because I also did like that. Sebelumnya saya miskin kan, tidak punya keluarga di Malaysia, saya sendiri. Waktu itu begitu saya tidak bisa lanjut belajar karena saya tidak punya uang kan. Tapi sekarang alhamdulillah semuanya aman. Itu hanya dalam empat tahun, 3 atau 4 tahun. Itu cepat banget. Kalau Bener. kita bersemangat dan selalu mendoa, insya Allah everything will be okay. So I hope you will be always semangat and also believe in Allah Subhanahu wa Taala. Wah, luar biasa pesan dari Ayana untuk semua. Aduh, Ayana, terakhir deh, kamu kan dari Korea. Coba dong ngomong bahasa Korea, ajarin dikit. Mau apa sih? Oke, kalau contoh kamu bilang apa aja deh, kecuali nyanyi lagu. Aku cuma taunya 감사합니다, 사랑해요. 감사합니다. 사랑해요. 디아 언니? 언니 itu Dia 언니. kakak. Oh ya, 디아 kakak. 언니 Dia 예뻐요. 언니. Apa tuh? 예뻐요. 예뻐요 itu cantik. Oh gitu. Terus 어. kalau Bo? Hah? Bo? Otoke? Bu? Apa tuh? Bu? Bu itu apa ya? Iya. Bo? Aku suka lihat Korean drama tuh. Bo Oh. apa gitu ya? Bo, Nggak tahu. Bo. Oh, Bo. Bo itu apa? Itu. Oh Mo gitu. apa? Iya. Otoke itu apa ya? Nah, otoke? Otoke itu gimana? Oh, oke. Coba satu ayat Ayana, coba bilang terima kasih kepada semua Bersama Tia yang udah nonton Ayana. Itu apa tuh Tapi Koreanya? itu panjang banget. saya 오케이. 오늘 모두 이렇게 IG 라이브 봐주셔서 감사하고 다음에 말레이시아에서 티아 언니하고 저하고 같이 만났으면 좋겠습니다. Oh, 감사합니다. Aku tahu satu aja, 감사합니다. Uni. 감사합니다. Ampun. Enak banget ya kamu ngomong bahasa Korea. Aku pengen belajar bahasa Korea. Bisa nggak? Bisa, Kira-kira. nanti saya mengajar di Malaysia aja. Iya, nanti ajarin ya private ya Ayana, bisa ya. Oke. Terima kasih banyak Ayana dan Tia mau ngucapin Unit ya, mau ngucapin 감사합니다. Dungseng. 동생. 동생 Dungseng. itu adik. 동생. Oh, Dungseng Ayana. Udah 감사합니다. Kamsahamnida udah berada di Bersama Tia. Nggak bisa. Udah berada di Bersama Tia Talk Show. Sangat-sangat menginspirasi kisah kamu Ayana. Saya doakan semoga perjalanan, karir, jodoh kamu cepat sampai. Amin.
Jodoh Amin. yang Dan juga ganteng. iya jadi yang ganteng. Nanti kalau ada pendaftaran nanti bisa ya aku kasih kamu ini daftar ya, Ayana kamu pilih gitu ya. Oh iya, Kita iya, cari iya, jodoh iya. ya. Baik. Ya kirim ya. Iya aku kirim nanti dari laki Malaysia ya, insya Allah. Oke, Oke baik. Ayana, makasih banyak. Nanti kapan-kapan ke Malaysia kita main bareng kan. Kalau udah nggak ada COVID-19 Ya, semua insya ya. Allah. Insya Allah. Take care Ayana. Ya, terima kasih. Sarangyo. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, amazing sharing daripada Ayana. Ya ampun, kayak cute banget. Dan juga, oke sahabat, pertanyaan untuk kalian semua yang akan memenangi hadiah pada malam ini adalah, umur berapakah Ayana convert menjadi seorang muslim? Umur berapa? Yang tahu jawabannya Anda boleh jawab di Telegram channel Tia Arifin. Drop your question di sana ya. Umur berapa Ayana convert pada muslim? Kepada Anda pastinya yang udah nonton Ayana daripada awal hingga akhir, sharing kisah yang sangat inspirasi seorang wanita yang berasal daripada Korea dan hijrah ke Malaysia hanya untuk ingin mempelajari Islam lebih lagi dan ke Indonesia, dan alhamdulillah dengan segala cabaran, dengan kesusahan yang Ayana hadapi, sampai nggak ada harta, sampai harus belajar, sampai harus bekerja untuk membayari pendidikannya demi Islam, tetapi alhamdulillah kini semua jalan telah dibukakan. Ayana telah menemukan jati diri Anda. Subhanallah. Kita doakan semoga Anda semua kan, Anda dapat sesuatu nggak daripada perkongsian pada malam ini. Dan sangat inspirasi sekali Ayana. Dan ya, kepada Anda semua yang 16 tahun Anda, please drop your answer di Telegram channel Tia Arifin, karena Anda akan berpeluang untuk mendapatkan jawaban yang benar. Tia akan memberikan satu special box daripada Bersama Tia. Di dalamnya ada 4 hadiah. Oke, ada 4 hadiah. Ada exclusive calendar, exclusive planner, exclusive mask, and juga sachet mutiara. Jadi Anda jawab soalan di Telegram channel Tia Arifin ya. Kalau Tia lihat nih, wah, jangan jawab di komen, dijawab di Telegram channel Tia Arifin. Klik link di bio Tia. Udah ada 68, 70 komen yang menjawab. Amazing, 16 tahun. Pasti Anda yang udah nonton pasti udah tahu tadi berapakah umur Ayana convert to Islam. 16 tahun, 16 tahun. Sudah 80 jawaban yang benar, dan Tia akan pilih siapa yang bertuah yang akan memenangi. Tia akan pilih pemenangnya di episode minggu hadapan. Wow, siapa udah masuk? Yes. Drop jawaban di Telegram channel Arifin. Iya, benar. Drop jawaban Anda di Telegram channel Tia Arifin. Klik link di bio Tia, link and drop soalan Anda, pertanyaan Anda, jawaban Anda, drop jawaban Anda di Telegram Tia Arifin. Oke, jangan di komen, oke? Dan kepada semua, Tia sangat-sangat impress kepada semua wanita-wanita mutiara, semua wanita-wanita yang telah share di Bersama Tia tentang segala kisah, tentang segala perjalanan, dan semua tokoh wanita yang Tia jemput, mereka sangat-sangat luar biasa. Seperti episode kali ini bersama dengan Ayana, kita banyak belajar tentang betapa kuatnya pendirian seorang Ayana, seorang wanita yang ingin mendapatkan jati dirinya di Islam. Jadi kepada Anda semua, tiada hasil yang akan mengkhianati usaha. Jika kita berusaha ingin mendapatkan Islam di diri kita, Allah akan buka segalanya. Segala kesulitan pasti ada jalannya. Oleh karena itu, kepada sekalian semua, Tia ucapkan terima kasih banyak yang sudah bersama Tia. Jika Anda ingin mendapatkan ataupun sharing di laman sosial, jangan lupa untuk memberikan hashtag Bersama Tia, hashtag kupas-kupas-kupas. Anda sertakan hashtag di laman sosial Twitter, Instagram, Facebook, jika Anda merasa Bersama Tia ini memberikan inspirasi kepada Anda. Dan jangan lupa untuk Anda ingin tahu lebih lanjut mengenai info Bersama Tia, Anda boleh layari info di Telegram channel Tia Arifin. Dan pastinya di minggu hadapan kita akan menghadirkan wanita-wanita yang memberikan inspirasi, wanita-wanita yang memberikan perjalanan hidup, tips-tips yang menarik, dan juga mengangkat tentang isu semasa. Baik, jadi sudah dulu sampai sekarang.
Jika ada salah-salah, Tia minta maaf dan terima kasih kepada Anda semua yang sudah join dan support bersama Tia. Jika Anda ingin tahu lebih lanjut mengenai bersama Tia dan juga Mutiara, Anda boleh layari di www.mutiara.com. So semua, terima kasih banyak daripada Tia. I love you so much dan jumpa nanti di talk show bersama Tia, kupas yang dibawakan khas oleh Mutiara. Sabtu nikmat di episode selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.